Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Semoga Pisces selalu sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Pisces, di readingan kali ini kita bertemakan tentang Desember yang ku nanti. Apa itu energi kamu di Desember ini? Mari kita cek bersama-sama ya. Tapi ingat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Pisces, kita shuffle kartunya dulu ya. Semoga apapun di Desember ini, energi kamu ya ini terjadi itu baik-baik aja. Amin. Oke. Oke, fokus ke kartu ini. Kita akan ambil cek 3 energi kamu di sini buat Pisces. Oh. Pisces, kita akan cek energi kamu di sini. Kita akan ambil 3 kartu energi kamu. Oh, susah ya ngambil satu aja lagi. Oke, akhirnya. Pisces, ini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik. Di sini kita bercerita tentang energi kamu di Desember. Apa di sini yang kebaca? Aku melihat di sini ya, ada manifestation. Aku melihat di Desember ini ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Apakah itu? Apakah satu karir kamu? Apakah dari segi bisnis? Ataukah percintaan kamu? Ataukah kebahagiaan kamu di sini? Ya, semoga itu akan terwujud. Oke, semoga apa yang sudah kamu manifestasikan saat ini di Desember nantinya kamu akan bisa mendapatkan itu semua. Ya, intinya ya, ya namanya hidup itu pasti harus ada ya yang kita manifestasikan. Setidaknya ya mungkin perubahan atau bisa dikatakan ya selama ini aku kenapa ya Kak susah dapatin seseorang yang tulus gitu ya. Ya, jadi kamu berpikir, ya mulai saat ini di Desember ini di penghujung tahun aku akan bisa nih mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus kepada aku. Ya mungkin sudah capek lah ya, selama ini aku dikhianati, dibohongi, atau dikecewain gitu ya. Jadi ada saatnya kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, dan ya mudah-mudahan inilah saatnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Karena kamu sendiri sudah berusaha untuk memanifestasikannya. Jadi saat kamu sudah memanifestasikan sesuatu, pasti ada usaha di situ ya. Pasti ada usaha di situ, ada perjuangan di situ ya, semua akan ada. Semoga apa yang sudah kamu perjuangkan itu akan terlihat hasilnya ya. Buat Pisces, ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Intinya di sini aku melihat ada sesuatu yang akan kamu mulai. Ada fase baru. Di sini akan banyak hal-hal atau bintang-bintang atau bulan yang akan menyinari kamu. Banyak hal sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang besar akan terjadi nantinya di bulan Desember ini. Ini mungkin bulan yang kamu tunggu-tunggu ya. Atau sebagian dari kamu yang sudah lama memplanningkan untuk menikah ya. Ya mungkin di tahun ini ataupun di akhir bulan ini kamu bisa akan melaksanakan pernikahan itu. Atau bagi kamu yang sekarang lagi berkonflik, semoga konflik konflik kamu akan berakhir. Intinya kamu akan berbaikan lagi, begitu ya. Nah, dan bagi kamu yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, aku melihat di sini, akan ada ya, suatu sinaran yang akan memancarkan kepada kamu itu sebuah hal yang mungkin sudah lama kamu impi-impikan. Ya mungkin suatu pekerjaan, atau karir kamu, atau mungkin karir kamu akan meningkat saat ini. Akan ada promosi jabatan atau bagaimana begitu ya.
dan sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, dan akhirnya di bulan Desember ini mungkin akan terlihat, begitu. Ya, di sini juga ada magical getaway. Di bulan Desember akan ada sebuah pintu keajaiban buat kamu, di mana mungkin kamu di awal tidak menyadari hal itu, di mana di awal mungkin kamu tidak akan menyangka hal itu akan terjadi, dan ternyata ya terjadi. Contohnya ya, itu tadi, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu manifestasikan. Dan ternyata ya, pintu keajaiban itu menunjukkan bahwa ini loh yang kamu manifestasikan. Ini ada, begitu. Ya, tapi memang ini akan berkat di perjuangan kamu juga. Pasti ada perjuangan, dalam hidup itu pasti ada perjuangan. Pasti ada usaha yang kita lakukan. Jika tidak ada usaha yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu harus yakin itu, ya. Begitu. Buat Pisces. Nah, aku juga melihat ya, buat Pisces, segala sesuatu hidup ini sebenarnya itu penuh dengan keajaiban. Tapi tergantung kita, keberuntungan kita, ya. Bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena aku melihat di sini, semesta itu selalu memberikan jalan kepada kita. Selalu, Pisces. Jadi tergantung kamunya lagi, bisa melihat apa tidak peluang dan kesempatan dan jalan itu. Karena apa ya? Karena kita ini hidup di dunia sesuai dengan aturan yang diberikan Tuhan semesta. Dan kita hidup di sini ya berkat semesta juga, kan gitu ya. Jadi apapun yang memang diperintahkan ya kita lakukan, begitu. Saat kita sudah menjadi orang yang patuh dan taat, begitu ya, yakinlah akan banyak pintu keajaiban yang kamu rasakan nantinya. Saat kamu sudah meningkatkan sisi spiritual kamu, saat kamu sudah meyakinkan diri kamu bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang akan berikan, yakinlah bahwa segala sesuatu itu akan kamu rasakan nantinya. Apa yang kamu inginkan, aku yakin akan terwujud. Tapi ingat, memang segala sesuatunya harus kamu serahkan kepada Tuhan. Di sini Tuhan sudah memberikan nih, seperti Tuhan memberikan bulan atau bintang. Nah, kita melihat kan indah sekali ya. Jadi begitu juga tentang hidup kita. Sebenarnya kita hidup di dunia ini akan banyak kesempatan dan peluang. Tergantung kita bagaimana cara kita menjalankan hidup ini. Saat kita sedih, jangan kita larut dengan kesedihan kita. Karena apa? Karena saat kita larut dengan kesedihan kita, kesempatan dan peluang kita itu akan hilang, begitu. Akan berlalu begitu aja. Sebenarnya dengan adanya kesempatan, kamu bisa merubah untuk hal-hal yang mungkin yang jadi masalah bagi kamu. Begitu ya buat Pisces. Jadi itulah pintu keajaiban ini sebenarnya. Tuhan itu memberikan pintu keajaiban. Jadi tergantung kamu merasakan mana keajaiban itu. Oke. Itu buat Aquarius. Di sini juga ada music. Musik itu apa ya? Itu pasti identik dengan kebahagiaan gitu ya. Saat kita suntuk gitu ya, saat kita galau, jadi kita dengerin musik. Saat kita dengar musik itu begitu sangat bahagia sekali ya. Rasanya hati itu kayak nggak ada beban begitu ya. Nah, begitulah. Di Desember ini kamu harus bisa uh, bahagiakan diri kamu sendiri. Yakinkan diri kamu bahwa kamu akan bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya, apapun memang berat ya saat kita memiliki masalah, apalagi itu masalah percintaan dan masalah finansial, itu sangat berat sekali untuk kita merubahnya. Sangat berat sekali untuk kita keluar dari zona itu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menjalankan hidup ini. Setidaknya ya usahalah dulu untuk menghilangkan semua beban itu. Ya, buat Pisces. Nah, semoga apapun, karena di sini ada yang kamu manifestasikan. Jadi apa yang sudah kamu manifestasikan ya semua itu akan terlihat. Ada prosesnya di sini. Ada tahapan-tahapannya yang akan kamu lalui. Ya mungkin selama ini kamu sudah menjalankan tahapan itu. Kamu sudah melalui proses-proses itu. Di Desember inilah Desember yang kamu tunggu-tunggu untuk mendapatkan sesuatu yang sudah kamu manifestasikan. Oke? Buat Pisces. Nah, untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan
hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan ini sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana ceritanya dari energi-energi yang sudah kita bacakan tadi. Apa cerita yang tersirat dalam energi yang sudah kita bacakan tadi? Oke. Oke. Pisces, kita akan cek zodiak, energi zodiak yang orang yang kamu fokuskan ya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries. Oke, masih elemen tanah. Elemen tanah. Wah, kayaknya Pisces di sini apa ya? Lagi bermasalah dalam segi keuangan ya. Karena banyak pentacles di sini. Dan kayaknya memang percintaan ya ada juga sih ya, nyangkut ya. Cancer versus Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada Aries. Itu zodiak yang di lingkungan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Ini energi kamu, oke? Kita akan melihat di sini ada King of Cup dan ada The Fool. Nah, ini kalau kita lihat dari segi percintaan kamu. Di bulan Desember ini ada seseorang yang bisa dikatakan sudah memiliki suatu perasaan cukup besar kepada kamu. Ya mungkin selama ini masih dia tahan, masih dia pendam begitu ya. Dan mungkin akhirnya terkeluarkan juga. Kenapa sudah tidak tahan lagi menahan rasa itu? Ya apakah di sini karena status kamu yang masih memiliki pasangan, atau status kamu di sini yang sama jadi teman gitu ya, teman kerja atau gimana ya. Dan akhirnya seseorang itu akan memulai sesuatu bersama kamu. Ada fase baru yang akan kamu hadapi bersama dia nantinya. Apakah seseorang ini akan menjadi pasangan kamu nantinya? Dan apakah di sini seseorang ini yang sudah kamu manifestasikan? Ya, bisa saja. Di sini ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Aku melihat di sini ada cinta dan ada pekerjaan ataupun karir di sini. Kalau dari awal sih dari kartu Batam kita melihat ada sesuatu yang akan kamu mulai itu tentang perasaan, tentang cinta. Seseorang yang mungkin akan mengungkapkan cinta kepada kamu. Dia yang memiliki perasaan cukup besar terhadap kamu ya. Itu aku lihat. Nah, karena di sini juga ada Five of Pentacles. Nah, ini ceritanya. Kita melihat di sini. Aku melihat ya ada sebuah cinta di antara kamu dengan seseorang. Sebagian dari kamu itu merasa hubungan kamu itu tidak apa ya, kayak tidak aman atau tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada di Emperor. Di Emperor ini menggambarkan bisa saja di waktu sebelumnya kamu menjalin satu hubungan dengan seseorang yang mungkin sangat mengekang kamu. Karena di sini kan ada lingkaran. Kamu berada di dalamnya. Seakan-akan cinta ini tidak bisa keluar atau cinta ini tidak bisa dipublik begitu ya. Ataukah cinta ini seperti tidak bisa bebas begitu. Kenapa? Ataukah kamu di sini tidak bisa bebas dari hubungan itu? Karena mungkin dia terlalu mengekang kamu atau dia mungkin terlalu otoriter terhadap kamu. Begitu. Sehingga di sini kamu pengen bebas dari hubungan itu. Akhirnya ya aku melihat ya kamu akan meninggalkan hubungan seperti itu. Itu yang kamu manifestasikan. Meninggalkan satu hubungan dan akhirnya memulai satu hubungan lagi. Itu. Kenapa? Karena kamu sudah melihat bahwa sesuatu yang sudah kamu jalankan itu tidak akan pernah terlihat kebahagiaan. Yang ada ya aku hanya terus disakiti. Nah, begitu. Jadi makanya di sini kamu mencoba mencari harapan-harapan. Harapan-harapan seperti apa? Atau mungkin kamu fokus dulu nih ke pekerjaannya kamu. Karena kamu tidak ingin terlibat dalam percintaan ya. Karena kamu fokus pekerjaan. Karena di sini banyak sekali tentang finansial ya yang kebaca ya.
di Pisces, sepertinya kamu lagi bermasalah dari segi finansial dan makanya di sini kamu lagi berjuang, berjuang untuk fokus ke karir kamu ataupun ke pekerjaannya kamu. Atau bisa dikatakan sebagian dari kamu di sini sudah capek ya berjuang mencari pekerjaan mungkin tidak dapat, atau sudah berjuang, berusaha bekerja tapi tidak ada hasilnya gitu ya. Atau bagi kamu yang mungkin sudah bekerja di sebuah perusahaan atau itu di perbankan yang mungkin itu banyak target, banyak beban, banyak tekanan, di mana kamu pengen berhenti dari situ, ya itu bisa saja. Makanya kamu fokus dulu nih, tentang percintaan aku nomor 2 kan, begitu. Tapi sebenarnya ya, saat kita tidak memikirkan percintaan, saat itulah cinta itu akan datang. Coba kamu buktikan. Saat kamu fokus ke pekerjaan dan kamu tidak fokus ke percintaan, justru percintaan itu akan datang dengan mudahnya ke kamu, ya. Oke, begitu. Di sini aku melihat ada sebuah harapan. Di bulan Desember ini, sebuah harapan tentang perbaikan finansial kamu itu akan terlihat. Ya, karena sesuatu yang kamu manifestasikan juga, sesuatu yang kamu fokuskan akhirnya ya terlihat nyata di sini. Terlihat akan ada perubahan, ya. Ada Eight of Pentacles. Karena apa? Karena ketekunan kamu di sini. Kamu tekun di sini, kamu usaha di sini, kamu berjuang di sini. Memang karena fokus kamu tadi ya, karena kamu tahu porsi aku seperti apa, kemampuan aku seperti apa. Disitulah harusnya ada perjuangan yang lebih, effort yang lebih untuk diri kamu sendiri. Ya, makanya semua itu akan ada sebuah harapan perbaikan dalam finansialnya kamu. Di bulan Desember ini, mungkin ya walaupun stuck gitu ya, tapi kamu punya usaha untuk ke depan. Semoga di akhir bulan Desember atau bulan Desember yang kamu nanti ini, itu akan terlihat hasil dari perjuangan kamu. Oke, buat Pisces. Nah, tentang cinta, di sini ada Ace of Pentacles, ada Ace of Cup. Jadi beriringan saat kamu mengejar finansial, otomatis cinta kamu dengan sendirinya akan datang. Aku melihat di sini ada seseorang yang sudah kita katakan tadi memiliki suatu perasaan yang sangat besar kepada kamu, dan disitulah dia beranggapan bahwa kamu itu akan bisa menjadi seseorang yang bisa dia bahagiakan atau membahagiakan kamu. Oke, nah begitu. Itu yang kulihat. Jadi walaupun di sini aku melihat ada perbedaan antara kamu dengan dia, perbedaan usia kah itu, perbedaan keyakinan itu, ya, atau perbedaan yang kamu yang LDR-an, ya begitu. Tapi di sini ada sebuah cinta yang terjadi antara kamu dengan dia. Cinta yang mungkin yang begitu tulus, cinta yang begitu ya, yang begitu murni ya, aku rasakan. Tapi bagaimanapun di Desember ini ya, sesuatu yang kamu dapatkan semoga bisa kamu jaga dengan baik. Bisa kamu rawat dengan baik ke depannya. Baik itu tentang pekerjaan kamu, tentang finansialnya kamu, tentang percintaannya kamu, semua akan membaik ya. Oke, kita akan lihat pesan buat kamu di sini. Kita akan ambil 3 pesan buat kamu, buat Pisces. Oke. Oke. Satu lagi ya. Oh, banyak sekali. Ya. Nah, kita akan lihat pesan buat kamu. Kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Masih mau ragu sama diri sendiri? Nah, di sini intinya ya, jangan ragu pada diri kamu. Diri kamu itu orang yang kuat, orang yang diberi banyak kelebihan. Seperti yang sudah kita katakan tadi di awal, bahwa Tuhan itu selalu memberikan ya kekayaan sih buat kita, cuman mungkin kita belum bisa mengolah atau melihat itu. Jadi yakinkan diri kamu bahwa kamu itu seorang pejuang atau seorang yang bisa sukses dalam hal apapun. Oke. Nah, yang tidak bisa kita rubah itu apa? Masa depan. Tidak bisa kita rubah ya. Kejadian yang melibatkan orang lain. Kita tidak tahu nih orang itu apakah nanti akan bisa eh, terkoneksi sama kita atau tidak. Kita tidak tahu ya. Dan hasil yang kita dapatkan, perkataan dan perilaku orang lain dan masa lalu, itu yang tidak bisa kita rubah. Hasil yang kita dapatkan juga, kita sudah berusaha, tapi hasil kita tidak bisa menentukan. Tuhan yang akan menentukan, Tuhan semesta alam. Oke, perkataan dan perilaku orang lain. Jadi orang itu tidak bisa kita rubah, ya. Masa lalu juga tidak bisa kita rubah. Itu yang harus perlu kamu ingat. Jadi bagaimana caranya kamu untuk menjadi
orang yang baik ya, berbuat baik ya semuanya. Ada banyak hal yang ada banyak hal yang tidak mungkin kita miliki di dunia ini, tapi anehnya kamu masih ngejar dia ya, ya yuk move on, orang lain udah pada nunggu kamu loh. Nah itu tadi, saat orang itu ya mungkin kamu sudah berjuang nih buat dia, tapi mungkin tidak ada perubahan, ya udah kamu tinggalkan hubungan itu, ya kamu fokus dengan diri kamu fokus dengan pekerjaannya kamu. Karena dengan begitu seseorang itu akan datang dengan sendirinya nantinya, ya. Rendah hati harus, tapi jangan rendah diri, ya. Kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu. Oke, jauhkan sifat itu. Rendah hati mah harus. Kamu harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Kami itu orang yang kuat, kamu itu makhluk Tuhan yang dikatakan yang istimewa, begitu loh. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga keistimewaan kita. Oke, buat Pisces, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia, mendapatkan hal-hal yang positif. Sesuatu yang kamu manifestasikan itu akan terwujud ya. Sampai ketemu lagi, Pisces, dadah.